Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bunda-bunda dan ayahanda yang saya hormati, yang saya takdimi, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan kali ini limpahan nikmat dan karunia Allah tercurah pada kita semuanya, sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, agar cinta kita tembus ke Allah. Allah mencintai kita sangat kita rasakan. Tapi apakah kita mencintai Allah itu Allah sudah menganggap impas bahwa kita mencintai Allah, atau masih terlalu kecil gitu rasa cinta kita ke Allah? Di antaranya kita punya kiat-kiat khusus untuk menembus ranah Allah gitu. Itu dengan cara menyadari bahwa kita adalah ciptaannya. Kemarin sama tur, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Jadi kelebihan yang sempurna. Manusia yang dibilang kita ini secara fisik mungkin tidak sebaik si A, secara ekonomi, secara kondisi, tapi Allah telah menuliskan bahwa Allah itu memberi manusia yang paling kelebihan yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya. Mengapa kesadaran untuk bahwa kita makhluk Allah itu bisa menembus cinta? Karena ketika kita menyadari makhluk Allah, maka kita akan legowo dengan semua takdir yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, bagaimana cara kita menembus cinta Allah? Dengan mengikuti perintahnya dan mengikuti sunnah Rasulnya. Bisa dilihat di surat Ali Imran ayatnya 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Aku siapa? Aku Muhammad. Niscaya Allah mencintaimu. Jadi cara kita untuk mendapatkan cinta Allah itu adalah kita mengikuti sunnah Rasul. Maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 3. Bagaimana cinta kita bisa sampai ke Allah? Dengan mencintai Rasul. Kalau tadi mengikuti sunnahnya, kalau sekarang mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berungkap, tidaklah beriman secara sempurna salah seorang dari kamu sehingga aku Muhammad lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan segenap manusia. Bagaimana kita mencintai Rasul lebih dari cinta kita kepada orang tua, anak, dan orang yang lain. Coba kita lihat, apakah itu harus kematian? Enggak.
kita kembali ke perilaku, ke adab, ke karakter, ke kebiasaan. Demi cintanya pada anak, dia dengan enaknya melanggar sunnah. Bahkan tidak sunnah, beliau melanggar Quran. Satu contoh, misalnya ada anak minta motor gede. Motor gede moge itu ternyata harganya sampai 600 juta gitu. Demi cintanya pada anak, dia korupsi. Ini kan namanya dia lebih mencintai anak, lebih mencintai orang dibanding mencintai Allah dan Rasulnya. Ini satu contoh yang konkret seperti itu. Lalu yang keempat, mengamalkan isi Al-Quran. Tadi saya matur surat Al-Isra untuk yang pertama, ternyata yang keempat ini landasannya tetap surat Al-Isra, ayatnya ayat 9. Mengapa mengamalkan isi Al-Quran menjadi bukti cinta kepada Allah? Karena Al-Quran adalah ucapan Allah, karena Quran adalah firman Allah, karena firman adalah dawuh Allah. Jadi kalau kita mencintai Allah, otomatis kita berkewajiban mengikuti, mengamalkan firman-firman Allah. Dalam konteks ini, panjenengan setuju atau tidak setuju, saya katakan bahwa paling mentok sikap kita kepada Quran adalah amal, bukan apal. Ini sudah sering saya aturkan. Apal Quran alhamdulillah, tapi di atas apal ada amal. Jadi kita nggak usah disuruh milih, pilih apal atau pilih amal, pilih apal tur ngamal kayak gitu nggih. Tapi kalau kita terpaksanya nggak bisa apal, ayo kita belajar amal. Artinya amal kita, perbuatan kita sesuai dengan Al-Quran. Itu Qurani, itu ada di surat Al-Isra ayat 9. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Jadi kalau pengen baik-baik saja, pengen lurus-lurus saja, berarti kita beramal Al-Quran. Yang kelima adalah mengingat hari pembalasan. Di surat Ali Imran ayatnya 114. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas sholihin. Mereka beriman kepada Allah dan beriman pada hari pembalasan. Beriman kepada Allah akan memberi motivasi lurusnya niat kita beramal. Beriman kepada hari akhir akan memberi motivasi ghirah atau semangat. Jadi kalau ini gandeng, beriman kepada Allah itu lebih ke kualitasnya nanti, biar niatnya itu lurus. Beriman kepada hari akhir itu kuantitasnya. Jadi kalau kualitas dan kuantitas jalan bareng, luar biasa. Kenapa dengan hari akhir itu kita kuantitas? Kita nggak akan pegahan, kita nggak akan pemalas, kita nggak akan mengambil yang minimalis ketika kita itu tahu bahwa semua akan kembali pada diri kita. Jadi ini secara jumlah luar biasa. Tapi iman kepada Allah itu lebih kepada kualitas niat. Nah ini kalau berkolaborasi kan bagus, ya. Sedekahnya banyak, niatnya karena Allah, kan jadinya begitu, ya. Ibadahnya maksi, niatnya karena Allah. Nah ini maka di surat Ali Imran 114. Lanjut sekarang. Selalu berdoa. Nabi SAW mengajarkan sebuah doa. Saya sampaikan Latin karena ini pertama
bukan doa di dalam Quran, jadi bisa dibaca apapun. Yang kedua, doa itu sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, doanya begini, ya Allah, anugerahkan aku cinta kepadamu, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, dan cinta kepada sesuatu yang mendekatkan kepada cintamu, dan cinta kepada sesuatu yang mendekatkanku kepada cintamu. Jadikanlah cintaku kepadamu lebih besar dari cintaku kepada air yang dingin. Terjemahannya pokok air yang dingin itu. Karena semua orang pada prinsipnya senang air, nggak ada yang kok air dingin. Iya, kalau kita pengen panas, air dingin itu bisa kita buat panas. Yang ketujuh, tidak mengejar dunia. Surat At-Taubah ayatnya 24. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa tijadim fisabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaanmu banyak sekali, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberi keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk bagi orang yang fasik. Yang dimaksudkan, pertama, kita mencintai kepemilikan kita di dunia ini mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Itu makna yang gampang di dunia ini, bahwa hukum-hukum agama sudah dipelindes, yang dibolehkan oleh agama dilarang, yang dilarang legal, yang ini sudah semuanya. Seperti legalnya pendirian pabrik-pabrik minuman misalnya, narkoba dijual di mana-mana, LGBT dibuatkan undang-undang. Ini kan sudah cepat sekali. Kemudian mencintai Allah dan jihad. Jihad yang diperjuangkan sekarang bukan lagi kita berjuang untuk kepentingan akhirat. Nah, padahal Allah ngendiko, maka tunggulah sampai Allah memberi keputusan. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Gak perlu menyebut nama. Ketika kita memilih ini misalnya, yang aku yakini agamanya hebat, nanti akan membawa kemaslahatan umat, ternyata keputusannya kalah dengan kepentingan-kepentingan duniawi, sehingga tidak berkutik apapun. Jangankan ngambil keputusan, usul ya ora wani, terima nyemplung kotak kan gitu. Ini kan jadi masalah. Nah ini Bu, selama kita hidup seperti ini, kita tidak mampu menembus cinta Allah. Justru Allah memberikan tunggu, ketar-ketir Bu, tunggu. Apa yang ditunggu? Buka surat Al-Mulk ayat 16 dan 17. Aamintum man fis samai ayyahsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Jadi Allah ngendika tunggu saja keputusanku. Di situ kita gandengkan dengan surat Al-Mulk ayat 16.
Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba bergoncang? Apa kita lupa? Ketika kita santai, saya pulang subuhan guys sarapan, apakah malam harinya kita terasa bahwa besok pagi Allah akan menggoncangkan bumi Yogyakarta hingga menelan 6.000-an orang? Ketika ada satu grup band ikut hanyut, mereka setengah sorak-sorak begini kemudian ambles. Kalau tadi sudah dibacakan terjemah, kemudian kita hayati, inilah sebenarnya Quran menjadi amal. Tidak sekedar apal tapi amal. Coba dilihat ayat 17-nya. Ataukah sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit? Dari tadi ada kata Dia yang di langit, yang dimaksudkan siapa? Allah. Tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu, namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Baca Al-Muluk yang cuma 30 ayat, 10 menit kelar. Itu kalau mau nangis-nangis itu. Allah ngendika tunggu, yang ditunggu itu apa? Ini loh. Allah menenggelamkan kita, Allah mengirim batu dan badai. Untuk siapa? Orangnya fasik, perilakunya munafik, kan gitu. Seperti dengan kalau kita bilang syirik dan musyrik, atau kebalik. Jadi kalau munafik dan fasik itu antara orang dan perilakunya, itu diancam oleh Allah seperti itu. Kira-kira di dunia ini, khususnya Indonesia, yang munafik dan fasik itu banyak atau sedikit? Sudah nggak bisa ngarani, sudah sampai nggak bisa ngarani gitu. Monggo itu nanti dipahami. Yang pasti kalau kita mengharapkan cinta Allah, tidak mengejar cinta dunia. Yang ke-8, sabar menghadapi ujian. Sabar menghadapi ujian. Dari surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Saya tidak perlu matur. Sabar menghadapi ujian. Syekh Ibnu At-Tahillah berkata, nikmatnya cinta membuat mereka lupa kepada pahit dan beratnya ujian. Dorongan cinta membuatmu mengorbankan jiwa, harta, waktu, dan segala yang berharga demi Dia yang dicinta, dengan harapan mereka akan mendapat ridho dan cintanya. Yang saya baca tadi cinta untuk Allah ya. Tapi sekarang kita coba, bunda-bunda tengah malam dengan ringan bangun ketika anaknya menangis karena apa? Cinta pada anaknya. Berarti kalau kita tengah malam bangun untuk bertakbir, bertasbih, bertahmid, itu juga wujud cinta kita kepada Allah. Karena cinta. Duit sudah di tangan, aku pengen beli sesuatu, tapi anaknya minta, ma, aku besok suruh piknik. Mau piknik loh, orang bayar loh. Ternyata seorang ibu pilih tinggal bayar piknik anaknya daripada tinggal tuku sendiri. Karena apa Bu? Cinta kepada siapa? Anaknya. Maka sekarang kalau kita adol apa-apa untuk sedekah, itu bentuk cinta kita ke Allah. Iya, sedekah itu kalau punya. Lah bagaimana punya kalau tidak kita adakan? Piknik itu kalau punya, tapi kita bisa jual sesuatu kok untuk piknik. Berarti untuk sedekah kan bisa kita jual sesuatu. Oke, nanti tidak lupa. Sekarang saya mau minta ibu-ibu. Saya besok tanggal 8 peresmian masjid atau musola di Ngawis Wonosari. Di sana
meminta saya selain untuk ngaji peresmian tebar mekena. Sekarang saya mau minta pada ibu-ibu semuanya, barang siapa punya mekena lebih dari 3 dalam kondisi pantas, tolong dicuci, disetrika, diplastik, kumpulkan pengurus. Kalau nanti sudah ngumpul entah 4, entah 5, entah 50, telepon saya ambil atau Teh Rina nganter. Permintaan saya berat enggak Bu? Orang anyar loh ini. Setor anyar alhamdulillah. Pantas pakai ning ojo ndongker maken. Jangan yang sudah kliwir-kliwir, dicuci, disetrika, masuk di plastik. Pertama, belajar memberi yang terbaik. Kedua, menghargai yang kita beri. Bu, mekena kita itu jujur kalau aku gitu 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Sing dinggo ki ya mung iki. Yang itu neng lemari meneng wae tidak pernah berkontribusi untuk jalan surga kita. Siapa tahu kita sedekahkan, malam itu kita tidur lempus tapi mekena kita tahajud dengan orang yang menerima. Kira-kira pripun Pak niku? Ibu-ibu punya mekena itu tanya aja Pak, suruh jujur. Mekenamu piro gitu. 3, 4, 5. Ini untuk taklim yang ketiga karena saya butuhnya 350 mekena. Kalau ada yang kerso rawuh besok Sabtu pengajian di Bantul dibawa ya boleh. Besok Sabtu pengajian di Panti Anur dibawa boleh. Karena sini pengajiannya tiap Senin, mungkin ngumpulnya masih besok Senin. Ya enggak apa-apa. Kalau ada yang nganter tempat saya dengan jatuh temponya tanggal 4, karena saya tanggal 8 biar nanti bisa ngitung turah atau kurang. Tanggal 4 mekena pantas pakai, baru mekenanya boleh dengan kondisi yang baik. Insya Allah ini tidak memberatkan dan spesifik untuk membantu penjenengan menuju ke sana. Nggih Bu nggih? Ini kalau Mbak ketika streaming atau di ini biar semua ikut dengar, nanti bisa ikut kontribusi untuk disumbangkan ke Ngawis Karangmojo Gunung Kidul. Kebetulan saya diminta ngisi kajian untuk peresmian musola sekaligus tebar mekena. Saya tidak berani ngajak penjenengan, kalau mau ikut monggo, karena malam hari tur neng Gunung Kidul. Tapi kalau saya wis biasa, ya biasa lunga tekan ngendi itu, jadi nggak masalah. Tapi bunda-bunda mohon kalau memang ada yang satu ikut bunda boleh, tidak nggak apa-apa. Insya Allah nggak usah mikir tekan apa ora. Mekena itu sing nganggo siapapun pahalanya sama. Pertanyaannya, bunda, kalau nanti mekenanya turah, butuhnya 350, ngumpulnya 375, maka saya akan sepakat dengan semua yang memberi donatur, kita dirikan bank mekena. Bank itu tempat menyimpan dan mengambil. Artinya yang masih 25 itu kita simpan di suatu tempat. Setiap saat orang boleh, bunda aku habis beli mekena 1, baiknya ngelorot 1, boleh, titip. Gunanya untuk apa? 1, kalau penjenengan baksos sewaktu-waktu, mungkin hari ini yang baksos Tazkiyah, mungkin besok yang baksos Azizah, mungkin besok yang baksos Konita. Penjenengan tidak terlalu memakan waktu lama untuk ngumpul-ngumpul, oke? Bisa ngambil di bank mekena dulu. Ternyata baksosnya di sana butuh mekena 50. Tanya, bunda bank mekena ada nggak 50? Ada, pakai dulu. Nanti kita isi bareng-bareng. Dari ini mekena bu khusus, ya, sarung boleh, tapi tidak baju dan sebagainya. Kenapa kok sarung boleh? Ya kita yakinlah jamaah ora putri kabeh gitu ya. Jadi mekena boleh, sarung boleh. Nanti kalau sisa saya berkeinginan untuk mendirikan bank mekena.
Kemudian ada gempa kayak tadi, tanah longsor. Kenapa kita hanya mengumpulkan selimut? Kenapa kita hanya mengumpulkan anduk? Bukankah mereka korban itu yang butuh sholat sing kesulitan mekena, ambil di bank mekena untuk gerak cepat. Kalau harus bu besok bapak mekena, lupa, ini repot, telepon. Namanya bank, tempat menyimpan dan tempat mengambil. Tazkiyah sebulan sekali dapat mekena telu titip ning bank. Suatu saat pengen baksos, ambil di bank. Dukung ya. Nih, kalau orang lain dirikan bank-bank ini, saya mau coba dirikan bank mekena. Yuk, yang punya besok di Yasto, besok Senin, terus lewat pengurus, saya dikabari, saya ambil nggak masalah. Salah satu silaturahmi nganter nggak masalah. Mohon pengestu doa restu bapak-bapak. Insya Allah ini program yang baik dan tidak memberatkan semuanya. Oke, sabar menghadapi ujian. Kemudian membaca kisah Nabi. Mengapa cinta kepada Allah diraih dengan membaca kisah Nabi? Masya Allah, Nabi itu untuk mewujudkan rasa cintanya kepada Allah. Kalau kita baca di kisah, sampai tidak pernah ngurusi keinginan-keinginan pribadinya, total, mulai tenaga, pikiran, harta, bahkan keluarga ditinggal. Demi apa? Demi mewujudkan cintanya kepada Allah. Mereka kami utus di surat An-Nahl ayatnya 44 dengan membawa keterangan-keterangan, mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan Ad-Dzikr, Al-Quran, disebut Ad-Dzikr juga untuk mengingat, artinya kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Jadi kita baca kisah-kisah Nabi untuk kita renungkan, kita pikirkan, kenapa ya Nabi Ibrahim itu disebut kecintaan Allah. Ternyata Nabi Ibrahim orang yang ikhlas. Nabi Ibrahim orang yang seperti ini. Kenapa Nabi Muhammad disebut kekasih Allah? Ternyata Nabi Muhammad seperti ini. Nah, itu maksudnya membaca kisah Nabi. Yang ke-10 puasa. Kenapa dengan puasa? Puasa itu membersihkan jiwa dengan satu harapan, kalau jiwa kita bersih, ya alhamdulillah kedekatan kita dengan Allah insya Allah akan lebih. Yang ke-11 mengingat kematian. Mengingat kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini yang saya ambil yang surat Ali Imran ayatnya 185. Karena selain menceritakan kematian, ada kata begini, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikannya dengan sempurna balasanmu. Famayyuhyiha aninari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Satu, ingat mati. Ingat mati itu, kalau kita sudah ingat mati harus punya cita-cita husnul khotimah. Apa husnul khotimah? Di bawahnya tadi ada tulisan jauh dari neraka, dekat dengan surga. Itu contoh husnul khotimah. Makin lama kita itu makin jauh dari neraka, lebih dekat dengan surga. Nonton umur, kita mau aktivitas apa itu nonton umur tuh. Walaupun syarat mati tidak mesti tua. Wah, terus yang sudah tua-tua kelingan umur, sing disuwun mulih umroh meninggal.
Sing disuwun pas sholat meninggal, yang disuwun pas baca tilawah baca Quran meninggal, lah pas ngoplo meninggal, repot. Pas joget-joget meninggal, su'ul khotimah Bu. 12 berkumpul dengan orang soleh. Dan bersabarlah, surat Al-Kahfi ayat 28. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari, mengharapkan keridhoannya. Ini karena bersama orang soleh ini nyebeli. Jujur Bu, arep minum dieleke, arep letak digugah sholat, arep joget-joget kon dzikir. Maka Allah dawinya bersabarlah bersama orang soleh, karena jalan neraka itu terlalu mulus sementara jalan surga terlalu terjal. Jadi kalau kamu pengen masuk surga, jalannya terjal, kita terengah-engah, kita sulit Bu. Punya duit, wah kudune tak tuku iki, malah eneng serkileran tuku kipas masjid itu misalnya. Mestinya tak iki malah karpetnya jebule dalam. Butuh kesabaran. Dan Allah ngendika seperti itu, bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Artine nek wis fokus duwe kanca soleh, rasa noleh kiwa tengen. Aku wis madhep mantep duwe kanca iki, ya Allah. Aku kemarin pelit, saiki walaupun terpaksa sedekah, suwe-suwe aku ora terpaksa. Jadi ikhlas itu diawali terpaksa. Kapan kamu akan bisa kalau tidak belajar memaksakan diri? Awalnya memaksakan diri, suwe-suwe biasa. Pergi ke masjid 5.000 rupiah setiap pagi, awalnya terpaksa. Suwe-suwe diwangi ngijolke duit, dicepake mau ngarep dinggo infak tiap pagi. Awali dengan keterpaksaan yang lama-lama akan menjadi kebiasaan. Indah sekali. Terakhir, banyak berzikir, zikrullah, ingat Allah. Ini terakhir, suratnya Al-Ahzab ayatnya 41. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbih kepadanya pada waktu pagi dan petang. Makanya zikir kecuali yang sudah sesuai syariat hitungannya, nggak perlu dihitung. Ya tegas Bu, syariat ada hitungannya. Misalnya selesai sholat tasbih 33 kali, oke, ada hadisnya. Ya Bu, takbir 33 kali, oke. Tahmid 33 kali, yes. Itu ada aturannya. Tapi kalau kita kemudian yuk baca subhanallah ping pinten 2222 gitu. Itu Bu, kalau subhanallah wa bihamdi subhanallah azim itu 100 kali, itu ada hadisnya. Dan tidak ada ketentuan 100 kali pisan. Mungkin kita habis sholat opo hanya sempat 10 nanti gitu. Itu biasanya kalau saya yang habis sholat malam nunggu pagi itu masih bisa lah, nek ra iso 100 ya selawe gitu. Tapi otak kita jangan dipenuhi hitungan, karena dawuh Allah, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat sebanyak-banyaknya. Saya khawatir Bu, nanti baca bismillah berapa kali Bunda? 11.111 kali. Delalah lagi itu 9.000 diceluk sapa ngono. Astagfirullah.
astagfirullah gitu, itu satu. Yang kedua, ndelalah selip lengetung, nggak usah sampai ribuan, 133 kali. Di sini Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim 77, Bismillahirrahmanirrahim 80, begitu lali iki mau biroto. Karena di otak kita bukan asma Allah, di otak kita itu 1, 2, 3, 4. Logis enggak Bu pemikirannya? Agama kita bukan agama logika loh, tapi bisa dilogikakan kalau kita berpikir. Nah kebetulan di ayat ini berbunyi sebanyak-banyaknya. Kalau saya ditanya sak keselmu, Bu istighfar berapa kali? Sak meremu nek arep tidur. Ya, baca ini berapa? Sak keselmu. Udah, nggak usah pakai itu. Baik. Bunda, ayahanda, demikian yang saya haturkan. Tentu banyak salah dan kurangnya mohon untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.